Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Anjas Prasetya dan di sini saya akan menjelaskan tentang SGD ke-12. Apa sih SGD ke-12 itu? Jadi SGD ke-12 itu adalah Sustainable Consumption and Production, atau jika di bahasa Indonesia kan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Nah, di SGD ini itu memiliki artian bahwa proses produksi dan konsumsi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab. Tidak boleh semena-mena dilakukan. Nah, SGD ini dibuat tentu tidak atas dasar yang kurang tepat atau cuman hanya melihat keadaan masyarakat yang hanya sebentar, tapi dilakukannya penelitian lebih dalam. Nah, dari data-data yang didata itu antara lain 1,3 miliar ton makanan dibuang setiap tahunnya, dan hampir 2 miliar orang itu kelaparan di dunia. Lalu 22% sektor makanan itu menyumbang menyumbang dari total emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan efek rumah kaca dan membuat bumi semakin panas atau global warming. Dan yang ketiga, 2 miliar penduduk dunia itu kelebihan berat badan atau obesitas. Dan yang terakhir, hanya 3% dari air yang ada di seluruh dunia ini merupakan air bersih yang bisa diminum dan bisa digunakan sehari-hari. Sisanya adalah air laut atau air yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, dari fakta-fakta di atas itu yang membuat SGD ke-12 ini diadakan untuk menciptakan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, jika produksi yang dilakukan tidak efisien dan tidak berkelanjutan, maka bisa saja akan mengeksploitasi dari sumber daya yang ada, seperti minyak bumi, lalu dan juga gas gitu kan. Jadi SGD ke-12 ini dibuat agar produksi dilakukan secara efisien serta memenuhi kebutuhan penduduk bumi. Nah, selain itu kita sebagai konsumen juga harus menerapkan konsumsi yang bertanggung jawab dan tidak semena-mena gitu. Mulai dari hal kecil, jangan sampai kita membeli makanan yang tidak bisa kita habiskan langsung gitu. Jadi belilah makanan secukupnya. Dan juga untuk konsumsi sendiri sekarang kan sudah diadakan gerakan vegan atau vegetarian. Nah, gerakan vegan ini tuh dilatar belakangi karena tadi sektor makanan, lebih tepatnya hewani, seperti daging-dagingan itu menyumbang 22% emisi dari gas rumah kaca yang menyebabkan bumi semakin panas. Nah, dengan adanya gerakan vegan, kampanye vegan ini diharapkan orang-orang bisa kembali memakan atau menyantap sayuran lebih banyak, dan lebih banyak orang juga yang menanam sayuran dibanding hanya memakan daging-dagingan yang akan membuat gas emisi rumah kaca ini semakin bertambah. Nah, dari situlah SGD ke-12 ini akan berjalan dengan baik jika nantinya orang-orang sudah lebih sedikit mengkonsumsi daging, lebih banyak beralih ke sayuran, lalu produksi juga menggunakan bahan-bahan yang bisa diperbarui dan tidak menggunakan bahan-bahan yang bisa habis seperti minyak bumi, maka SGD ke-12 ini pun bisa tercapai dalam 10 tahun ke depan gitu. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.